Halo, selamat datang di channel Resti Family. Hari ini gue bakal melakukan perjalanan menuju Bengkulu, yang dimana hari ini adalah tanggal 6 Agustus, tepatnya sore jam 5 kurang, jam 5 kurang. Perjalanan yang gue lakukan itu entah nanti malam hari bersama bapak gue berdua aja sih. Keluarga gue gak ikut karena masih ada urusan juga. Nah, kebetulan gue berdua nanti di sepanjang jalan tidak bersama mobil RAS 1500 cc. Gue bakal melewati beberapa kota yang dimana itu pertemuan dari daerah Lampung yang sungguh besar wilayahnya, lalu nanti akan memasuki kota provinsi Bengkulu yang dimana perbatasan nanti akan gue kasih uh, gambarannya di video ini dalam setiap perjalanan vlog yang gue lakukan pada hari ini hingga esok hari yang kemungkinan 26 jam paling lama. Paling cepat itu satu hari itu 24 jam atau 23 jam, sampai tergantung kita nyantai atau buru-buru di jalan. Ikuti keseruannya. Perjalanan dimulai pada pukul jam 9:19 dari Tambun, Kota Bekasi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah selamat sampai tujuan bersama bapak saya. Ya, Pak. Terlalu kaku tampaknya. Kalau jam 9 biasanya sampai jam berapa, Pak? Di Pelabuhan Merak? 9 berarti ya tergantung, kalau ini macet kan paling sekitar jam 12 jam 1. Oke, jam 12 atau jam 1 berarti 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Itu 3 jam, 4 jam. Dan pas banget hari ini adalah hari Sabtu, malam Minggu. Tapi yang menarik itu hujan. Semoga jalanan itu gak terlalu ramai banget. Biasanya notabene malam Minggu itu orang-orang itu pasti ada yang pergi keluar kota juga. Terlebih yang ke Sumatera biasanya orang Palembang yang termasuk dekat, dan orang Lampung khususnya, karena ada akses tol yang memudahkan mereka menempuh waktu lebih ringkas lagi seperti sekarang dibanding sebelumnya. Dan ada yang menarik dari kamera ini saya menggunakan kamera Akaso V50X, yang dimana pada malam hari dan pagi hari nantinya akan ada perbedaan karena settingan kamera yang saya gunakan itu berbeda. Mungkin nanti di di editing videonya akan terlihat jelas ketika menjadi hasil jadinya. Bagi teman-teman yang benar-benar ingin membeli Akaso ini, mungkin bisa melihat foto ini antara perbedaan yang direkam pada malam hari dan pagi hari, tanpa bantuan lightning atau apapun, karena ini bener-bener saya ngerekamnya itu dari dalam mobil. Mungkin pagi atau sore nanti ketika besoknya itu akan bener-bener bagus karena menggunakan settingan yang bener-bener sudah diatur dari saya sesuai dengan referensi yang saya lihat.
Jam 1 pas bener sesuai tebakan bapak gua. Gua dan bapak gua tiba di pelabuhan Merak, Banten dan akan menyeberang dengan kapal reguler. Seperti ini. Pembelian sekarang itu melalui aplikasi Verizi ya, secara online, yang dimana apa ya, dimana mana ya, oh ya. Dari reguler ini dipatok harga untuk mobil golongan 4A yaitu 419.000. Jika teman-teman yang membutuhkan gimana caranya membeli tiket Verizi secara online ini, mungkin ada yang komen aja di bawah, nanti gue bakal kasih tutorialnya. Tapi kalau enggak ya mungkin kalian sudah paham lebih dulu. Jadi 419.000 ini kita masuk ke dermaga reguler, yang dimana dermaga reguler itu ada dermaga 1, 2, 3, 4, 5 dan langsung lompat ke 7. Biasanya harapan gue sih selalu dapat di dermaga 3 karena kapalnya besar-besar dan fasilitasnya juga wah keren-keren sih. Travel Jam 1:10 atau lewat 5 menit. Maaf gue juga nggak lihat jam, tapi perkiraan jam segitu ya. Sekarang gue sampai di dermaga 4. Padahal sebelumnya gue bilang pengennya dermaga 3 ya, tapi dikasih dermaga 4. Nggak apa-apa lah, sama aja. Yang penting kita ada di dek atas dan kita bakal dapet kapal apa ya, dari kelihatan sih dari sini Mitra Nusantara. Sesuai tebakan bahwa malam minggu pasti yang arah ke Sumatera itu rame, seperti gambarannya di sini. Ini kalau di kamera gua ngeliatnya gelap ya, semoga pas masuk editing dan hasil jadinya itu terang atau bisa diterangin, jadi kalian yang nonton juga jadi bagus. Dan yang ini dia dermaga 5-nya, ini dermaga 4-nya. Dia punya akses untuk naik ke atas itu baru ya, dia baru tahun ini dan baru mudik ini digunain. Sebelumnya dia masih pembangunan. Ada lagi terus, dan diperkirakan bahwa full penumpang pejalan kaki ataupun roda 4 truk juga, truk di sana ngantri semua. Sedikit ini ya, apa namanya, dejavu ya Bu, karena gue inget banget saat lebaran kemarin gue juga ngantri dari jam 1 siang habis sholat Jumat sampai nyebrang tuh jam 9 lewat. Terhitung berapa jam itu kalau kalian bisa hitung ya. Nah, dan dapatnya juga dermaga 4, tapi kita lewat bawah dan naiknya itu KMP Doroti. Kalau kita sekarang naik ke KMP Mitra Nusantara, itu punya PT Jemla. PT Jemla insya Allah nggak terkenal lah, ibaratnya dengan kotor WC atau fasilitasnya yang kurang. Dan mudah-mudahan memang pada dasarnya kapal ini ya bagus lah untuk istirahat nanti, supaya nanti di tol dan di perjalanan sampai Bengkulu gua masih kuat, atau mungkin nanti akan gantian dengan bapak gua 5 jam 6 jam lah. Kalau buat nyupir tuh butuh istirahat juga, tapi kalau sudah kuat ya kuat.
Oke, kita bisa lihat nanti videonya ya. Pas kita mau naik ke ram apa namanya? Setrem atau ram door lupa. Oke, kita akan nyebrang di jam 1.30. Berarti estimasi waktu nyebrang reguler itu paling lama 3 jam, paling cepat 2 jam. 1.30 setengah 4 atau jam 4 berlayar. Kalau nggak nunggu dermaga 4-nya di Bakauni ya, dan nggak antri juga kapal. Nah, kita akan naik setrem nih menuju kapal Mitra Nusantara. Asik juga ya bikin vlog pakai kamera ginian, stabil dan tinggal taruh aja sih. Pengalaman pertama kali nyobain kamera seperti ini, langsung kita bawa pulang kampung, mudik bahasanya. Sebenarnya nyebrang tuh enaknya pagi sih, tapi karena kita lewatnya lintas barat, justru kebalikannya, kita ngincer lintas barat di pagi. Kalau kita nyebrangnya di pagi, di lintas baratnya malam, itu benar-benar nggak nyaman banget, sepi, dan hanya rame di wilayah Lampung. Setelah mau dekat-dekat Bukit Barisan dia akan sepi. Oke, kasih ya Pak. Bentar lagi Pak, lagi ngantri. Kita mudik dermaga 4 dek bawah. Kita mudik lagi Agustus dek atas Pak. Dermaga 4 juga. Tapi kok nggak dibuka ininya ya? Jadi ambil jalan samping. Oke, kita naik setremnya dermaga 4, teman-teman. Udah pasti ya kalau mudik bukan hari-hari besar tahun baru, libur panjang, itu udah pasti dapet dek atas. Dan baru kali ini sih, karena dari dulu tuh dek di dermaga 4 untuk pembangunan ini belum ada, jadi apa-apa naik dari bawah. Dan baru dioperasin lebaran tahun ini, langsung kita rasainya di bulan Agustus. Rame, yang mudik rame. Oke, kita muter balik dulu. Pastinya diarahin ya, kita ikut arahannya agar posisinya itu pas.
Oke, sudah selesai teman-teman. Kita akan cari kamar penumpangnya. Mentok nggak, Pak? Hah? Mentok nggak? Enggak, aman. Kiri dikit. Tuh, lurus. Oke, ini adalah dek bawahnya dari Mitra Nusantara. Sudah turun pelan-pelan. Udah ngalah dapet jalannya enak juga ternyata. Selamat datang di Pulau Sumatera kembali yang kelima kalinya dalam penyeberangan 5 kali 3 kalinya bulan Maret, Lebaran, dan Agustus. Let's go, kita langsung masuk tol Trans Sumatera, keluar pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk jalur lamanya itu Jalan Tarahan. Untuk jalur barunya itu ini ada di petanya, Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol. Tapi tolnya ini baru sampai Palembang, yaitu 360-an atau 40-an kilo lah. Itu ditempuh waktu 4 jam 5 jam dengan kecepatan ya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, juga masih terbilang cukup memangkas waktu yang aslinya melewati jalan biasa itu bisa 10 jam hingga 12 jam. Makanya notabene mungkin orang-orang Palembang dan Lampung yang di malam seperti ini besoknya libur, diambil cuti, lalu dia pulang kampung. Kecuali hari Selasa, kalau hari Selasa pasti itu sepi banget penyeberangan. Makanya enak buat melakukan penyeberangan.
mencekam, menghempas, membelai wajah air. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Bertepatan dengan waktu subuh, pastinya gua minggir sih. Selain pengen emang sholat subuh, emang udah kebelet BAB dari turun kapal tadi, karena mau BAB di kapal tuh benar-benar nggak enak banget, kotor, nggak ada airnya, susah kan kalau buat BAB. Kalau sekedar kencing oke lah, masih bisa cebok, tapi nggak bisa nyiram. Tapi kalau untuk BAB, waduh nggak bisa kayaknya. Ya, harapannya salah satunya cepet sampai dan ke rest area di tol Lampung ini. Tol Lampung itu yang terbesar kalau nggak salah kilometer 91 plus 100 berapa gitu kemarin pas lewat. Tapi ya karena kemarin musim mudik di bulan-bulan Mei, penggunaannya jadi kurang bersih, karena ya mungkin kesadaran masyarakat juga yang kurang, sama memang dari petugas kebersihannya ya mungkin lelah juga kan, kesian juga, yang dimana masyarakat itu ramai banget yang mudik, dan rest area itu nggak bisa menampung kapasitas yang seharusnya sekian, tapi melebihi dari kapasitas yang ditentukan.
akhirnya bisa berhadapan langsung dengan kamera secara posisi nyetir. Jadi kenapa ngambil posisinya pagi, karena memang gue takutnya kamera ini nggak mendukung di malam hari gelap atau gue harus nyalain lampu terus kan sepanjang jalan. Jadinya mengganggu kan, nggak fokus. Dan gue barusan keluar gerbang tol Kota Baru, yang dimana memang udah bagian dari akhir perjalanan ketika menggunakan tol ini, tol Lampung. Sebentar, akhir dari perjalanan setiap orang yang mau melintasi lintas barat menuju Krui, Mana, Bengkulu ataupun Muko-Muko. 78 kilo dari Bakauni, terhitung biaya yang dikeluarkan untuk tolnya itu 66.500 tadi. Berarti bisa dikalkulasikan bahwa apa ya, mungkin 1000 sekilo, tapi ya dikurangi 10 aja. Termasuk murah sih dibanding tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera ini. Pengalaman pas ke Palembang juga 300 kilo cuma habis 200. Kalau di Trans Jawa mungkin tidak segitu. Padahal pembangunannya mungkin yang terlihat sulit sama ya Sumatera, karena kan dia membelah bukit, jadi buat jalan tol dan mengambil posisinya juga jauh dari jalan pada umumnya, jalan Tarahan. Tarahan itu jalan utama dari dulunya setelah keluar pelabuhan Bakauni menuju kota Bandar Lampung. Jadi kalau dulu lewat Tarahan itu waktunya 2 jam, tapi sekarang dipangkas 1 jam ketika kita menggunakan tol dan keluar di Kota Baru. Sebenarnya selain Kota Baru, dia bisa juga keluar di Kalianda, bisa juga keluar di setelah Kalianda apa tadi ya, Sidomulyo atau sebelum itu kita. Pokoknya nembus-nembus itu tetap Tarahan juga, tapi hanya berbeda beberapa kilometer aja. Cuman Kota Baru ini tadi akhir dari semua orang yang mau ke lintas barat menggunakan tol Trans Sumatera yang diwajibkan untuk keluar, karena di ujung sana mungkin dia bisa ke lintas barat tapi lewatnya Kota Bumi lalu lewat Liwa. Itu jalurnya apa ya, kalau kata bokap gue itu bahaya juga bagi orang yang benar-benar mungkin baru lewat atau yang sering lewat. Itu udah biasa kalau sering lewat ya, tapi yang kayak gue ini kan baru lewat beberapa tahun yang lalu, jadi ngerasakan bahwa serem aja sih. Serem itu karena medannya itu bener-bener nggak kayak pesona lintas barat. Kalau lintas barat itu jalurnya di pegunungan, di Bukit Barisan, hutan lindung, dia itu selagi curam tapi perbaikan jalannya mulus dan benar-benar space untuk tidak untuk mobil aja, untuk truk juga memang sudah diatur sedemikian rupa. Sekarang menyusuri jalanan dari Kota Baru menuju Jalan Tarahan. Nanti ketika Anda masuk ke Tarahan, itu bakal ketemu ikon Lampung, dan itu simpang 5-nya menghujung Jalan Tarahan kalau nggak salah. Karena ke kanan itu Kota Bumi, ke kiri itu jalur lintas barat. Kita lewatin itu pertama Pringsewu, Kota Agung, Tanggamus, baru Bukit Barisan. Nah sebelum Bukit Barisan itu ada masjid yang benar-benar ramai terus, setiap saat ramai terus. Karena memang masjid itu ada di bawah bukit dan airnya itu memang benar-benar dingin dan asli dari Bukit Barisan itu. Jadi kalau buat mandi, buat ngapain aja itu benar enak, buat nyantai juga. Masjidnya juga ya pada umumnya memang tempat istirahat juga masjid juga boleh. Apalagi itu kan jalur dia berada di jalur utamanya lintas barat. Dan Sumatera ini sebenarnya kebagi jadi 3 jalur ya, lintas tengah, timur, dan barat. Jika mau ke lintas timur, dia bisa mengarah langsung ke kalau nggak Pekanbaru, Medan, tapi lintas tengah juga bisa. Lintas tengah itu Bukit Tinggi, Padang juga bisa. Cuma kalau untuk melihat potensi ramenya kayaknya lintas tengah deh, karena gue pengalaman pas lebaran kemarin lintas tengah tuh bener-bener rame banget. Dan kayaknya emang tiap hari sering kecelakaan ya, gak tau kenapa. Mungkin karena memang tipikal orang di sana bawa mobilnya
ya mungkin ngejar waktu atau apa kita nggak tahu ya, namanya juga kesibukan mereka. Jadi potensi untuk kecelakaan itu ada, karena belokan pun yang saya lihat secara langsung dia tetap diambil. Padahal kalau pada waktu pagi ke sore hari itu bahaya untuk untuk jalanan lika-liku, memutuskan untuk menyalip mobil depannya. Tapi kalau malam kita punya potensi bahwa lampu dari lawan arah itu ada atau tidaknya kita bisa tebak. Jadi kita punya kesempatan untuk mengambil feeling, bahasa ini mengambil feeling atau timing nyalip mobil truk atau apapun. Cuman kalau truk dia punya isyarat ketika sen kiri, pasti semua orang tahu. Ketika sen kiri dia menandakan bahwa di depannya jalannya itu kosong dan bisa didahului dengan isyarat yang dia berikan itu. Jadi kita merasa aman tanpa kita harus mendam-mudi sen, klakson, karena memang etika itu berkendara itu seperti itu. Ketika kita punya etika, orang lain juga memberikan kita kebaikan juga di jalanan. Tapi kalau kita udah sembrono, pasal ini wah, itu sampai ke depannya juga siapapun bakal benci ngeliat kita mobil, walaupun orang lain nggak tahu kita itu siapa. Masjid itu ngomongin videonya dulu, nggak 1 jam lagi jatahnya, banyak batu. Wisata Kota Agung tuh apa ya, Bu? Apa wisatanya nggak ada, cuma pinggir pantai doang kan, sama alat semua.
baris itu. Belum, baru nanjak. Tadi ada 2 cewek bawa kucing Di mana? lagi ngisi bensin, kucingnya berak, jadi sambil ngisi bensin benerin kuatnya segala macam, Berak di bawa ke WC. berak di mobil. Iya. Mau kemana nih? Orang Lampung maksudnya. Pulang Kucing Persia. bawa buku udah habis. Iya, Kucing Persia. kucing yang kayak itu kayak kita yang dibenci mama no. Mau Wiki. Iya, Persia sih, anak Persia ya. Bulunya paling separuh kayak itu, nggak terlalu panjang. Tinggi segini berarti. Udah nanjak ya? Ini tadi nah ya. Akhirnya gue dan bokap gue ngelewatin Bukit Barisan dengan ikonnya itu. Ketika sudah di pertengahan di perjalanan, ketika masuk dari Bukit Barisan itu, dari sana ketemunya pertengahan ini, yaitu selamat datangnya di sana. Dan dari arah Bengkulu itu selamat jalannya pasti di sini, dari Kabupaten Pesisir Barat. Dengan ikon gapura yang besar ini menjadi tanda ya bahwa pertengahan Bukit Barisan itu ya di sini gitu. Jadi setelah video ini gue bakal tidur dan nanti bakal gantian di Merpas dan gue nyalain kamera lagi, videoin lagi. Karena memang udah capek banget sih bro. Dari jam berapa teman-teman? Jam berapa tadi? Ada kayak jam setengah 10 gue bawa mobil sampai pagi. Bener-bener sepet banget rasanya. Mau istirahat dulu lah. Oke. Jadi ini ikonnya dari Kabupaten Pesisir Barat, yaitu lintas barat.
Ini masih Lampung ya, belum masuk Bengkulu.